البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk kepada kalam Syekhul Islam lagi dalam matanya itu, kama wasafahumullahu fi qaulihi ta'ala. Ini sudah ya. Taib ini sudah. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala wa qala Malik rahimahullah. Ucapan Imam Malik dengan lafaz ini tidak tahu tapi apa, memang banyak dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Man asbaha wa fi qalbihi bughdun li ahadin minas sahabah faqad asabathu hadhil ayah. Barang siapa masuk di waktu pagi dalam keadaan hatinya itu memiliki kebencian kepada satu orang sahabat, maka sungguh dia itu terkena ayat ini. Ayat yang mana itu? Ayatnya yang sebelum-sebelumnya tidak disebutkan dohirnya, tapi apa? Yaitu apa? Yakni qaulahu liyaghidha bihimul kuffar, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya itu. Yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar, yaitu para sahabat tadi sangat mengagumkan, membuat kagum penanamnya. Bagikan apa? Tanaman yang sangat indah membuat kagum petaninya. Nah, sekarang siapa yang merasa kagum? Allah Ta'ala kagum kepada para sahabat, dan ini wajar. Dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah mengatakan apa? Laqad ajiba apa itu rabbukum ma sona'tu ma al-lailah. Sungguh Rabbmu itu, sungguh Rabb kalian berdua merasa kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Jadi Allah Ta'ala kagum kepada apa itu? Kepada beberapa makhluk. Nah, di antaranya adalah para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar, agar dengan para sahabat itu Allah membuat orang-orang kafir merasa bengang, merasa marah. Berarti barang siapa dia merasa marah kepada sahabat, maka sebenarnya dia adalah bagian dari orang kafir. Makanya para ulama mengatakan ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan kafirnya orang-orang Rafidhah, karena mereka sangat bengang kepada para sahabat. Pahlawan Islam justru yang bengang adalah Rafidhah, menunjukkan Rafidhah bukan muslimin. Mereka hanyalah apa? Orang yang berjuang untuk menghidupkan kembali agama Majusi, dan itu ma'ruf. Makanya disebutkan di dalam kitab apa itu Lillah Sumalit Tarikh, untuk yang seri kedua itu yang penulisnya juga telah dibunuh oleh Rafidhah, menukilkan dari nas-nas para a'immah mereka sendiri, mengatakan nanti kalau Imam Mahdi telah datang maka dia akan apa? Akan menghidupkan kembali Haikal Sulaiman dan yang sebelumnya yaitu Haikal Dawud, dan akan mengaktifkan lagi Dawud apa itu namanya ajaran Nabi Dawud, Taurah. Di samping apa? Di samping Mushaf Fatimah, nggak tahu gimana cara menghafalnya nanti itu. Mushaf Fatimah 3 kali lipat Mushaf sekarang, ditambah lagi harus menghafal Taurat Nabi Dawud. Kemudian apa? Pusat pemerintahannya adalah di Najaf, kata mereka. Najaf nggak terlalu jauh dari apa? Nggak terlalu jauh dari Asbahan. Memang itu adalah pusat apa? Pusat Majusi zaman dulu. Intinya adalah kembali ke situ lagi. Bahkan di Lillah Sumalit Tarikh yang pertama sendiri, pembesar mereka mengatakan ini sudah dekat ini Imam Mahdi ini, padahal sudah puluhan tahun yang lalu dia nulis itu. Ini sudah dekat dan sebentar lagi Najaf akan menjadi apa? Ibu kota yang besar, dan propertis itu akan jadi sangat mahal. Setiap petak tanah harganya sangat tinggi. Maka hendaknya para niagawan sekarang berlomba-lomba untuk beli tanah sebelum tanah naik itu nanti. Padahal nggak tahu nanti berapa ribu tahun lagi baru terjadi itu. Disuruh beli sekarang. Intinya adalah, dan mereka mengatakan nanti Imam Mahdi ini di nas-nas dari pemimpin mereka sendiri, dalam buku-buku mereka sendiri, yang justru menyebabkan apa? Orang ini tobat dari Rafidhahnya, orang yang membaca ini dan menulis ini, Syekh Husain Al-Musawi. Yaitu apa? Bahwasanya nanti Imam Mahdi kalau bangun, kalau sudah datang, maka apa? Dia akan pergi ke Mekah dan Madinah, dia akan meruntuhkan Ka'bah, meruntuhkan Masjid Nabawi, dan dia akan memindahkan pemerintahan dan seterusnya. Berarti agamanya apa kalau ingin meruntuhkan tanah-tanah suci tadi? Ini nggak tahulah itu. Ini yang dikatakan oleh sebagian politikus, orang Syiah itu saudara kita, saudara yang ternyata apa? Menggunting dalam lipatan, menusuk teman seiring dan seterusnya. Intinya adalah mereka adalah orang-orang kafir karena mereka membenci para sahabat. Siapa yang menghukumi itu? Allah Ta'ala. Yaitu apa? Agar Allah menjadikan dengan sahabat itu apa? Orang kafir menjadi marah.
Tayyib. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna Rafidhah laisu min firaqil ummatil Muhammadiyah. Dan sebagian ulama telah menyebutkan bahwasanya Rafidhah bukan termasuk firqah umat Muhammadiyah, bukan termasuk 73 kelompok bahkan. Kenapa? Yang 73 semuanya masih muslimin. Cuma apa ya, dosa-dosa bid'ah dan sebagainya, kecuali al-jamaah. Sementara yang ini di luar itu, kitab sucinya aja lain. Gimana masih mengaku sebagai umat Muhammad, mengaku umat Muhammad sementara mereka mengatakan Muhammad bukan Rasul yang sebenar, ini salah Jibril. Lalu apa yang tersisa kalau mengaku umat Muhammad? Mengaku umat Muhammad tetapi apa? Keadaan seperti itu, apa yang tersisa? Tayyib. Wa bistiqra'i ma hum alaihil an, dan dengan menelusuri keadaan mereka sekarang ini, minal ghuluwi fi ahlil bait, yaitu berupa apa? Sikap berlebihan kepada ahlul bait, sampai apa doanya kepada ahlul bait, wal bina'i ala kuburihim, membuat bangunan-bangunan di atas kubur-kubur mereka. Memang kembali apa? Kepada agama jahiliyah lagi, mengagungkan kubur-kubur seperti apa? Penyembah Lata dan lain-lain itu. Wa idharil la'an wasabbi li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menampilkan caci makian dan cercaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi bahwasanya apa? Barang siapa melaknat Abu Bakar dan Umar maka dia kafir. Karena Allah Ta'ala telah memuji para sahabat tadi di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Barang siapa melakukan yang sebaliknya dengan sengaja, berarti apa? Memang dia menentang dalil. Yang sengaja menentang dalil, bukan hanya menyelisih tapi menentang, maka dia kafir. Gimana enggak kafir sementara mereka mengatakan ini dalilnya enggak betul? Lebih apa? Lebih parah lagi, mengatakan Al-Qur'annya tidak betul. Kemudian beliau mengatakan wasafahatin ukhra, dan ketololan-ketololan yang lain. Ya mujjuhal aqlu waddin, yang mana akal dan agama akan memuntahkan itu, enggak akan menerima untuk masuk ke dalam hati akidah-akidah yang aneh-aneh dan ajaib itu. Di antaranya adalah pemimpin besar mereka yang yaitu kelompok Bayaniyah kalau tidak salah, mengatakan Allah Ta'ala dulu itu seperti seorang pemuda yang lengkap badannya. Lalu apa? Datang entah bagaimana suatu malapetaka, hancur, tinggal apa? Bulatan wajahnya saja itu. Yang disebutkan di dalam ayat itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya akan hancur, yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu. Maksudnya dulu Allah Ta'ala sempurna, lalu entah siapa yang menimpakan musibah pada Allah itu, tinggal wajahnya aja. Nah, sementara firqah Rafidhah yang lain itu di dalam apa? Kitab apa itu? Al-Milal wa Nihal. Rafidhah sendiri pecah-pecah. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu dia adalah apa? Yaitu kalau badannya seperti huruf alif tegak. Nah, adapun untuk yang bawahnya itu seperti yaitu bulatan seperti huruf O. Saya nggak berani menceritakan, kata dia. Tadi sudah cerita tadi. Ini kufurnya mereka, na'udzubillah. Baik, kemudian apa? Punya anak terhapus ini. Ya'lamu kah? Ya'lamu. Ya'lamu anna hadhihi ta'ifah, berarti dohirnya yu'lamu. Yu'lamu anna hadhihi ta'ifah laisat minal islami fi syai'. Dengan ini diketahui bahwasanya kelompok tadi itu memang bukan dari Islam sedikit pun. Sudut pandang manapun enggak, disuruh sholat pun enggak mau. Tunggu sampai Imam Mahdi datang katanya. Imam Mahdi datang kamu sudah mati, enggak akan pernah sholat kamu. Walidzalika sarraha ba'dul ulama bitakfirihim. Oleh karena itulah sebagian ulama terang-terangan mengkafirkan mereka lisabbihimus sahabah. Karena apa? Mereka mencaci maki sahabat. Kenapa sahabat dicaci? Apakah karena mereka kaya? Enggak juga. Tapi apa? Karena mereka yang apa itu membela Islam, menegakkan agama tauhid dan meruntuhkan segala kesyirikan. Padahal ini ajaran Allah. Berarti apa? Mereka mencaci sahabat karena itu, maka mereka kafir pada Allah. Bukan karena pribadi-pribadi sahabat. Faqala sahibu tabyinil maharim. Tayyib. Penulisnya namanya adalah Sinanuddin Yusuf ibnu Abdillah Al-Hanafi. Memang ini ulama-ulama Hanafiyah keras di dalam masalah Rafidhah dan layak untuk apa? Bersikap keras memang. Tayyib. Wa'lam anna rawafid kuffarun indana. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang Rafidhah itu kufar menurut kami. Li'annahum yasubbuna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa kadzalika man ankara khilafatahuma yakfur indana alal asah.
Demikian pula orang yang mengingkari kekhilafahan mereka berdua. Maka orang-orang tadi, orang tersebut adalah kafir menurut kami, menurut pendapat yang paling sahih. Iya, karena apa? Mengingkari apa yang Allah janjikan kepada para sahabat. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Yang diajak bicara siapa? Para sahabat. Kita waktu itu belum ada. Yang diajak bicara adalah para sahabat. Dan orang-orang yang beramal soleh apa itu? Kami akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Nah, ternyata ini diingkari oleh siapa? Oleh orang-orang tadi, orang Rafidhah. Maka mereka adalah kafir. Wa imamu hadhihi ta'ifatil khabithah munafiqun ma'rufun yahudiyul asl. Dan pemimpin dari kelompok ini yang busuk ini adalah seorang munafik yang telah terkenal. Seorang Yahudi asalnya. Wa huwa Abdullah bin Saba. Idda'al Islam hilatan, yaitu dia menyatakan diri sebagai muslim sekedar untuk tipu daya. Wa sa'ajuhdahu litafriqi wa tashtitil kalimah. Dia berupaya dengan sangat keras untuk apa? Memecah belah dan mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin. Dimulai dari mana? Dari Mesir, menampakkan diri semangat apa? Zuhud. Setelah orang jadi kagum sama dia karena dia zuhud, mulai dia bicara amar ma'ruf nahi mungkar. Orang akan melihat, oh ini dia punya semangat Islam yang kuat, bukan hanya ibadah-ibadah yang beku, bahkan apa? Dia rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu mulai mengingatkan apa? Umat tentang kesalahan-kesalahan siapa itu? Utsman bin Affan, tentang kelemahan dia terhadap Bani Umayyah dan seterusnya. Sampai akhirnya betul-betul apa? Orang-orang tersebut mereka melakukan demonstrasi ke Madinah, orang-orang tolol dari Mesir itu, dengan kisah yang sangat panjang sampai akhirnya Khalifah Utsman yang terbunuh. Baik, ini adalah hasil dari propaganda orang tadi, Abdullah bin Saba ini. Wa adraka ba'dha qasdih, dan dia mendapatkan sebagian dari tujuan dia bi qatli Utsman radhiyallahu an, dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu sebagai syahid. Summa adharul ghuluwa fi Ali bin Abi Thalib, lalu dia menampilkan sikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qissatuhu masyhurah, dan kisah dia telah terkenal. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Adakah bagaimana Syiah terhadap Abdullah bin Saba sendiri? Adakah mereka mengakui bahwa agama mereka datang daripada Abdullah bin Saba? Allahu a'lam, ana tidak membaca buku tentang itu. Allahu a'lam. Sebagian mereka dalam rangka taqiyah kepada kita mengatakan enggak, dalam sejarah enggak ada yang namanya Abdullah bin Saba, kalian buat-buat aja itu. Itu ajaib. Sebagian yang ngaku, kita baca di Yaman, sebagian mereka ketika keadaan lemah mereka enggak akan mengaku. Ini yang banyak muslimin tertipu, enggak bahasanya manis, enggak kalimatnya baik, oh dia sholat sama kita. Enggak tahu, ini adalah semuanya adalah apa? Serigala yang berbulu domba.